Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melihat kondisi sapi-sapi di Mandiri 72 Farm. Wah, tanahnya guys, tapi dalamnya sapi ini ya. Kita lihat ya. Kita langsung ke kandang. Oke teman-teman, langsung aja kita ke kandang di Mandiri Farm 72. Wah, ini full hijaunya juga sudah full. Ini ada sapi Eva jenisnya, tapi tetap menggunakan ferment feed. Itu, ini langsung ownernya langsung ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Oke Mas. Dari mana ini Mas? Ya Pak. Oke. Kami dari YouTuber ini. Ya. Ini mau sharing-sharing ilmu. Oke. peternakan ini ya. Oke. Pak, Ya. bisa diperkenalkan dulu Pak. Oh ya. Untuk nama saya Munawar, untuk alamat saya di Dukuh Candirejo, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Boyolali. Ya. Mulai sejak kapan nih Pak menawar peternak sapi ini Pak? Oh, ya kalau saya beternak sih benar sejak kecil ya. Tapi dengan jumlah yang agak besar ini saya di 2011. Ya, 2011 saya punya sapi jumlahnya mungkin 10. Berawalnya dulu malah hanya 4. Terus tambah lagi. Di samping ini juga ada. Sekarang kapasitas kandang berapa untuk sekarang Pak? Kalau sekarang kapasitas untuk dimasukin semua 130 ekor. Ya. Dan Untuk 4 ekor ya. kalau yang pas kalau Idul Adha kemarin kami mencapai 124 ekor, laku pas Idul Adha ada 87 ekor. Yang ikut kebeli oleh stafnya Wakil Presiden ada 2 ekor dikirim di Solo Raya. Alhamdulillah. Iya, masuk wapres juga. Ketoknya sederhana. Iya, betul. Tapi luar biasa ini ya. Mantap. Yang diambil malah seadiknya ini. Kalau ini kan bobot sekitar 920 ya, per hari sudah 1 minggu yang lalu. Tapi yang diambil dari Pak Wakil Presiden kemarin ada 880 bobotnya untuk bobotnya. 880. Ya cukup lumayan, kami dipercaya oleh lembaga-lembaga, berarti kan termasuk sapi-sapi kami sehat dan bisa masuk. Betul sekali Pak. Ini tak lihat rata-rata banyakan ini Pak dari EBA ya, jenis EBA sama crossingannya ya Pak. Ya karena di daerah sini itu untuk pemelihara atau peternak-peternak kecil itu adalah sapi perah. Dan sapi perah itu kebanyakan pada tidak dibesarkan lah. Saya mengambil bisnis ini, saya memang berbeda dengan yang lain. Saya tidak perah, tapi saya mengambil dari yang jantan-jantan yang tidak dipakai oleh peternak-peternak kecil itu. Saya ambili, bahkan dia kurus, terus mungkin tak pelihara, pertama tak obati cacing, kasih vitamin, bisa menjadi besar kayak gini. Ini juga lokalan nih sebenarnya. Sapi-sapi lokal ini kalau diberi sehat terus ini bisa 1 ton lebih karena masih kuat. Untuk kaki-kakinya ya Pak ya. Terus ini poelnya dari tanda-tandanya belum rampas giginya, itu masih ada pertumbuhan. Termasuk sebelahnya itu juga ada yang semi limusin, jadi kami hanya semi semua. Ini kan ada beberapa. Kami utamanya adalah untuk pakan hijauan. Nah ini seandainya ini pakan, kami juga tetap memakai pakan tambahan, ya, full hijauan. Saya potong kok ini kan orang kebanyakan ADT-nya kurang bagus. Ini menurut jenengan gimana Pak? Oh, kalau saya pertumbuhannya karena ini kalau saya sendiri ya cocok dengan udaranya. Ini sampai bagus kayak gini. Ini pertumbuhan badan itu bisa mencapai 1 sampai 1,3 yang jenis kayak gini. Wih, Masya Allah. Tidak kalah juga dengan sapi yang merah ya. Merah. Nah, kalau di sini karena cocok ini cocok tapi nggak yang berhawa dingin. Gitu. Betul Pak. Ya kalau yang moncong putih menjadi idola daerah sini bagi penggemar penggemukan. Iya. Tapi memang kalau yang berkelas biasanya memang sapi merah. Tapi kalau saya kalau sapi merah kan bibitnya sudah mahal. Kalau ini kan harganya standar. Gitu. Banyak yang tidak tahu, tapi kalau saya kasih masukan aja,
sapi jenis gini bisa tumbuh besar. Nyatanya kan juga ada fisiknya kayak gini. Bisa 1 ton misalnya. Ada, Nah, bisa. ini untuk ya. pakannya pakai apa Pak? Bisa di jenis crossingan EHWA ini bisa 1 up itu pakai pakan apa Pak? Pada dasarnya kami tetap sapi itu pakannya hijauan. Ya, Itu kunci utama itu, Pak. utama. Iya. Terus kami ada tambahan yaitu ada yang pabrikan dan ada yang istilahnya dari lokalan ampas puhung. Ini saya pakainya ini. Teman-teman, Ya. lihat ini ya. Ini ampas puhung, ini hanya sebagai campuran ya. Nah, ini ampas puhung. Tapi enggak, nah, utamanya kalau ini. Oh, ini yang utamanya. Iya, ini campuran kalau ini ya. Ini kami makannya kering. Nah, ini harus kalau tidak harus selesai harus ditutup kayak gini. Ya, ini ada plastiknya Ada ya. plastiknya Oh, dua. iya. Nah, ini kalau saya masukkan langsung dimakan lahap ini. Dikit-dikit Oh, berarti aja. kering aja, Pak ya? Kering aja. Nah, Wah, wih. Langsung habis, guys. Nggak pakai entar-entar ya. ini juga langsung. sama nih. Sama aja ya, Pak berarti ya. Sampai bersih lah ya. Tuh. Nah, langsung makan. Mantep, guys. Wih. Jadi lebih mudah kering gini ya Pak, nggak repot nyampur. Saya banyak pemotong, baik itu pelanggan saya yang gagal atau pelanggan saya yang Idul Adha. Sapi yang dari sini, ini tingkat ketebalan daging katanya sangat padat dan kering. Oh, iya. Kalau saya kan jarang motong ya, Iya. dapat informasinya dari orang-orang pelanggan-pelanggan itu. Nah ini seperti ini. Kalau ini memang keluar merah, ini langsung lahap ini. Iya. Oh, mantap ya, Mas ya. Cocok ini. Nah ini tahu baunya, padahal itu sudah kenyang itu. Tak kasih habis ini nanti. Nah, Makan ya Pak. Wih, walaupun itu udah kenyang ya, perutnya udah ngisi semua. Oh, itu. Nasinya bibitnya seperti ini ya Pak, nggak terlalu gemuk ini ya. Iya, jadinya kayak gitu. Mantap juga ini. kuncinya dengan rahasianya itu tadi apa? RR Fit. Saya memang pakai RR Fit. RRB. RR Fit itu ya. Ini teman-teman, RR Fit. Ini produknya dari apa itu? Herman Permen Fit. Iya. Duh, cakep tuh. ini ya. Nah, Tapi EHWA Ayo, Mas, casingnya nggak bisa habis, gitu Mas, ya. ini, Mas. Apalagi yang merah ya. Minta lagi ya, tapi kan tak batasi Mas. Nah kalau udah tak batasi, di samping kosnya tinggi, ya nanti kemungkinan kalau enggak apa kerutnya itu nanti kan bisa mencet kalau terlalu banyak. oh Kalau saya iya. tak batasi ya enggak usah terlalu banyak lah. Biasanya per ekor ini untuk bobot segini berapa kilo atau berapa gayung, Pak? Saya 3 gayung kayak gini, sampai 3 kilo. Itu untuk pagi satu comboran. Satu kali makan. Satu kali makan ya. Iya. Entah itu pagi. Berarti Dari 6 gayung. 6 gayung kalau Iya, satu iya. harinya. Ya, berarti sekitar 4 kilo. Cukup. Kilo. Terus nanti ditambah onggok atau gamblong. Iya itu untuk pengenyang saja. Itu untuk pengenyang kalau itu. itu ya. Kalau orang, kalau hewan kalau sudah kenyang kan dekem, nanti buat daging. Kan itu. Istirahat ya. Istirahat. Ya. Iya. Proses buat daging. Ya. Iya. Mantap ya. Just. Pak, ini pengalaman jenengan selama pengemukan itu gimana Pak? Bagaimana Pak? Kalau untuk penggemukan sampai sekarang ini lebih-lebih sekarang kan untuk populasi sapi di Indonesia kan semakin menurun ya. Terus kalau mungkin ada sedikit suka duka, kalau saya banyak senengnya karena harga sekarang selalu mendekat lah. Kalau kemarin toh ada mungkin sedikit hambatan-hambatan, mungkin ada PMK dan lain-lain, karena saya juga ada mitra semacam mantri atau dokter, dan itu juga ada komunikasi. Tapi pada prinsipnya kandang harus bersih. Nah, lihat, kandang harus bersih. Dibersihkan 2 kali Sehari. pagi dan sore. Sebelum dicombor atau sudah dicombor Pak efektifnya Pak? Sebelum dicombor. Kalau dibersihkan dulu baru dicombor. Iya, itu. Baru hijauan. Pak. Iya, iya. Tapi ya. Itu tak masukkan di situ. Kotoran di sini kan juga laku, Pak. Jadi itu bukan sampah sebenarnya bagi saya. Letong itu pertama kalau di sini pertama buat biogas, yang kedua tak tampung, mungkin dibuat menjadi kering, menjadi pupuk. Banyak orang pesan di sini. Masya Allah. Berarti semua bermanfaat ya. Ya, ternak itu semuanya bermanfaat. Betul. Lebih-lebih yang
kohe atau kotoran domba. Saya kan sambil ternak domba juga. Oh gitu Ya, Pak. tapi di sebelahnya bukan di sini. Oh, Beda kandang. beda kandang. Oke. Tidak boleh jadi satu prinsip saya, karena walaupun sama-sama rumahan makanannya rumput, tapi kan hewan besar dan hewan kecil harus tak pisah. Saya punya prinsip kayak gitu, biar tidak. Proper atau apa Pak kalau domba itu? Saya ada 4 jenis. Yang pertama unggulan saya adalah sulfok. Oh, support. Support, ya support. Terus yang kedua ada F1 Abasi, nanti bisa dilihat. Ya. Terus ada F1 Dorper, bukan asli. Terus yang satu adalah Merino. Oh 5, saya punya 5. Merino juga. Iya, Tapi yang full blood yang supportnya. sulfoknya saya unggulan tuh. Dan itu peminat terbanyak. Maksudnya ini sudah banyak pesanan-pesanan dan harian juga sudah banyak yang pesan. Itu ada yang menghendaki indukan bunting dari bapaknya sulfok. Itu saya jual per kilo 120. Kilo ya. Ya, per kilo. Berarti Bobot hidup. indukannya lokal ini ya Pak ya. Lokal sini sama Disilakan ya. lokal sini sama sudah silangan Texel. Ya, nanti bisa dilihat ya. Tapi yang kembali ke sapi ini saya ada yang merah, ada yang, tapi kebanyakan adalah sapi-sapi turunan dari sapi perah tapi keluar jantan. Ini mudah didapat, yang jelas itu. Kuncinya ini menurut dengan apa Pak biar sukses di dunia persapian Pak? Karena akhir-akhir ini kondisinya agak menurun peminatnya Pak. Semenjak ada PMK itu. gitu. Kuncinya satu, yaitu kebersihan kandang. Ya, kebersihan kandang. Sering disemprot. Ya. Dan saya punya slogan, telaten, teliti, dan tekun. 3T. 3T. Telaten, tekun, Telaten, teliti, dan teliti, tekun. tekun. Oh. Oh, iya. Sekilas Pak dicoba dijabarkan Pak. Dengan teman-teman ini. 3T. 3T. Telaten, teliti, dan tekun. Jadi semua usaha itu harus ditelateni. Ini ibarat ini teman. Jangan ibarat ini hanya diperbudak, dipotong saja, jangan. Ya, ditelateni, dielus-elus, dia merasa nyaman. Orang hewan kalau sudah merasa nyaman kan hidupnya senang. Kalau senang berarti tumbuhannya bagus. Manusia pun kan juga demikian. Teliti harus teliti tempatnya. Ya, teliti tempat dari segi tempatnya, dari segi makanannya, itu harus ditekuni. Jangan sampai gonta-ganti pakan, gonta-ganti sistem makan. Sistem dulu katakanlah mungkin sehari makannya full, 3 hari tidak. Itu juga tidak bagus. Ya kalau mungkin dipakani mungkin 3 gayung terus setiap hari. Pakanannya juga harus terus sama terus. Ketelitiannya itu. Jadi telaten, teliti, dan tekun. Slogan itu yang membuat bisa menjadi peternak-peternak sukses. Masya Allah. Biasa ini. Luar biasa. Biasa ya. Iya. Baru kali ini kita dapat yang seperti ya. Ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Ya, Mantap. sudah masuk ke Wapres. Dor, Wapres, ya. alhamdulillah. Semoga tahun depan bisa ke presiden. Presiden. Ya, presidennya kami sudah tahun di 2022. 22. Jadi duluan waktu Pak Jokowi masih menjabat. Oh, gitu. Dulu ambilnya juga 2, itu dibawa di Solo juga. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti untuk kedua kali ya, untuk RI ya? Ya. RI 1 dan RI 2. Ya, RI 1 dan RI 2. Ini udah komplit ya Pak ya? Mantap. Semoga sekali. berkelanjutan. Amin, amin, amin. Ini ya Oke, itu hasilnya. Mas Dor ya. Ya, Bisa lihat domba atau cukup? Ya, Oh, kita akan lihat domba. Domba sebentar ya. Ya. Lihat dombanya. yuk. Anu nih guys, apa ABK nih, ngeri. Mbak mana nanti Mbak? Kandang. Mandiri Farm 72 ya. Ya. Ada bukan makannya. Untuk domba juga Halo Mas. Sama, saya pakai pakan sama. Karena kalau berbeda-beda dari tenaga kerja nanti cara membedakannya